nggak mau terlalu preman, pokoknya siap-siap aja. Kapan-kapan kita bisa ketemu, ya. Lu nggak akan berani nyari gue, ya. Nggak akan berani. Kalau hanya nyari-nyari, coba, ya. Nggak akan berani. Orang yang berani cuma orang penakut. Terus dia bilang juga kalau udah terjadi gitu, maksudnya fight gitu terjadi, jangan bawa-bawa ke hukum. Pokoknya gak usah ngomong-ngomong gitu, itu udah omongan penakut, ya. Oke? Enak juga lo. Omongan penakut ya gitu. Bagaimana? Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau sini, Bos. Silakan, Pak. Bagaimana klarifikasinya? Ini, Bos. Enak, Bos. Gimana, Pak? Saya ingin saya rekam ya, Apa? supaya sama-sama enak. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini, Bos. Kita laki-laki kan, kalau kita bicara. Gini, Bos. Dengar. Kan saya sudah bilang dari awal, Farhat itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik. Di tengah malam yang penuh teka-teki, ketegangan pecah di dunia maya Indonesia. Denny Sumargo, aktor yang terkenal dengan karakter tegasnya, datang langsung ke kediaman Farhat Abbas, seorang pengacara kontroversial yang tidak jarang mengundang polemik. Alasannya, untuk membuktikan bahwa ia tak gentar pada ancaman verbal Farhat yang katanya siap menghajarnya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan ini? Benarkah hanya sebuah gertakan? Atau ada makna lain di balik kata-kata yang saling dilontarkan? Denny dan Farhat mungkin dua figur publik yang berbeda dunia. Namun dalam beberapa pekan terakhir, nama mereka kerap disandingkan akibat kasus donasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti yang mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah. Di balik sorotan media, Denny awalnya hanya berusaha menjadi mediator netral. Namun perannya justru berkembang menjadi pusat kontroversi setelah ucapannya yang menyinggung Farhat. Terasa ada unsur misteri tersendiri, apakah benar ini hanya kesalahpahaman? Ataukah ada permainan kata yang sengaja diperuncing? Dari donasi ke provokasi, masalah bermula ketika Denny Sumargo menanggapi tudingan Farhat Abbas bahwa ia berpihak pada salah satu pihak terkait dana donasi tersebut. Bagi Denny, tuduhan itu tidak hanya menyalahi niat baiknya, tetapi juga menyudutkannya dalam pusaran konflik yang seharusnya ia selesaikan secara netral. Saya di sini cuma ingin membantu mediasi, ucap Denny dalam sebuah video TikTok yang viral, seolah berusaha meredam kegaduhan, namun bukannya menyelesaikan masalah. Komunikasi mereka justru kian panas ketika Denny melontarkan sebuah ungkapan yang rupanya salah diartikan oleh Farhat. Dalam salah satu pernyataan tajamnya, Denny menggunakan kata kotor yang sontak menimbulkan respons keras dari Farhat. Katanya mau lempar saya kotoran, ujar Farhat dengan nada tersinggung. Mengaku tak terima dengan perkataan itu. Menurutnya, ucapan Denny sudah melewati batas kesantunan dan harus dihajar sebagai bentuk pembelaan diri. Namun Denny dengan tenang menjelaskan bahwa istilah itu memiliki makna yang berbeda dalam budaya tertentu, menekankan bahwa ucapannya tidak semata merujuk pada kotoran. Bahkan, ia justru menantang balik Farhat untuk benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Kalau mau hajar saya, ya silakan. Saya datang, dan saya tidak akan balas atau tuntut Anda, tegasnya. Dalam pertemuan penuh ketegangan ini, Denny menampakkan ketenangan yang justru memperuncing nuansa dramatis antara dua pria tersebut. Istilah hajar, ternyata ini maksud dibalik ucapan Farhat Abbas. Menanggapi kedatangan Denny, Farhat mengelak dengan memberikan pengertian berbeda terhadap kata hajar yang dilontarkannya. Menurutnya, hajar adalah singkatan dari hukum menjamin rakyat. Penjelasan ini mengejutkan banyak pihak, dan Farhat bahkan menyebutkan bahwa di dalam dunia advokat, hajar atau kata pukul bisa diartikan sebagai pembela kaum lemah. Pernyataan ini seolah memberi jeda di tengah adu argumen, namun banyak yang mempertanyakan, apakah benar Farhat sejak awal bermaksud demikian? Ataukah ini hanya sebuah upaya untuk menghindar dari tanggung jawab kata-katanya? Di sini saya tidak ingin melakukan kekerasan fisik, dalih Farhat. Namun, publik telah terlanjur menyaksikan tensi keduanya
Beberapa ahli linguistik dan pakar budaya pun turut memberi pandangan. Menurut Prof. Andi Setiawan, seorang ahli budaya dari Universitas Indonesia, kata dalam bahasa kita memiliki banyak lapisan. Apa yang diucapkan belum tentu dimaknai sama oleh setiap orang. Ini contoh betapa pentingnya memahami konteks budaya dalam komunikasi publik. Sementara itu, psikolog komunikatif Dr. Rina Amalia menambahkan bahwa konflik verbal yang disulut dengan kata-kata bermakna ganda ini menunjukkan kompleksitas interaksi sosial di media, yang seringkali membentuk persepsi publik dengan cepat tanpa pemahaman penuh akan konteksnya. Akankah konflik ini berakhir? Dalam benturan dua pandangan dan pemaknaan ini, Denny tampak tetap pada pendiriannya. Baginya, yang penting adalah membersihkan namanya dan menegaskan posisinya sebagai pihak netral tanpa emosi berlebih. Ia hanya bertanya, Jeti mau dihajar atau tidak? Dengan segala manuver kata, Farhad memilih meredam api konfrontasi fisik yang sudah hampir menyala. Meski keduanya akhirnya sepakat untuk tidak melanjutkan pertikaian, perdebatan mereka telah membuka mata publik tentang betapa krusialnya sebuah niat yang tersampaikan dengan tepat, tanpa distorsi makna. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini hanya akhir dari sebuah pertikaian? Ataukah awal dari narasi yang lebih besar dalam hubungan kompleks antar figur publik di era media sosial yang tak pernah tidur? Ketika para tokoh publik semakin banyak yang terseret ke dalam pusaran opini publik, akankah kita melihat lebih banyak lagi fenomena serupa? Di mana bahasa menjadi senjata dan makna berlapis menciptakan pertempuran kata tanpa darah, namun tetap mengguncang opini. Ketegangan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas mengingatkan kita pada fenomena serupa di dunia. Konflik figur publik yang berkembang pesat akibat kesalahpahaman atau interpretasi bahasa. Kasus ini menyerupai perseteruan Kanye West dengan Taylor Swift, di mana satu kata atau frasa yang diartikan berbeda memicu konflik besar di media. Di Jepang, misalnya, pernyataan ambigu seorang selebritas pernah menjadi perdebatan nasional, menyoroti pentingnya pemahaman lintas budaya dalam komunikasi publik. Dalam kasus Denny Farhad, akar masalahnya jelas, makna kata kotoran yang berbeda dipahami. Untuk mengatasi hal serupa, figur publik perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata, terutama di ruang yang mudah terdistorsi seperti media sosial. Solusi konkret, setiap tokoh penting sebaiknya memiliki pelatihan komunikasi lintas budaya dan memahami dampak kata di berbagai konteks. Selain itu, keterbukaan untuk berdialog secara langsung dan tidak melalui media dapat mencegah eskalasi, menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya soal kata, tetapi pemahaman.